akan belajar dari ayat ini, Roma pertama ayat yang ke-18. Firman Tuhan. Silakan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, di sana dikatakan murka Allah sedang dinyatakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, sedang, is being revealed. Sedang dinyatakan, murka Allah sedang dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, manusia ini Bapak Ibu Saudara, sebab surat ini dituliskan juga ditujukan kepada orang-orang di Roma, itu juga termasuk orang-orang yang percaya, maupun siapapun yang membaca surat ini Bapak Saudara. Manusia di sini Bapak Saudara berbicara manusia secara keseluruhan. Baik yang telah mengenal kebenaran maupun yang belum mendengar tentang kebenaran. Sedang dinyatakan. Nah, di sana dikatakan Bapak Saudara, ya, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kalimat itu Bapak Ibu Saudara menunjuk kepada penolakan manusia yang secara sengaja, penolakan manusia akan kebenaran secara sengaja, bukan faktor kelalaian Bapak Ibu Saudara. Menindas kebenaran dengan kelaliman. Berarti menolak kebenaran secara sengaja. Bukan dengan faktor, bukan karena faktor kelalaian Bapak Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca di dalam ayat 21, kita lompat ayat 21 dulu. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya. Dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah. Nanti saya akan kupas di bawah Bapak Saudara selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan mengenal di sana. Jadi secara sengaja menindas kebenaran itu. Menekan kebenaran itu dengan kejahatan, dengan kelaliman. Ya, sekalipun Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang beragama loh Bapak Ibu Saudara. Nanti saya tunjukkan ayatnya, kenapa saya katakan beragama. Ini orang-orang yang beragama, bukan yang tidak beragama. Tetapi menindas kebenaran dengan kejahatan, dengan kelaliman. Mungkin kejahatan yang dimaksud bukan kejahatan secara moral, tidak Bapak Saudara. Tetapi mendirikan kehendak sendiri itu pun disebut kejahatan. Tidak penting kebenaran Tuhan, yang penting kehendakku terjadi. Itu juga kejahatan di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab harus kehendaknya lah yang total harus terjadi bagi setiap manusia. Haleluya. Harus kehendak Tuhan yang terjadi bagi manusia. Tidak bisa kehendak manusia. Tetapi pada realitanya manusia bisa menjadi tuan atas dirinya. Dengan jalan demikian dia menindas kebenaran. Secara sengaja menolak kebenaran. Bukan faktor kelalaian. Ayat yang ke-32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Ya, mereka tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah. Tahu tentang ketetapan-ketetapan Allah. Tahu Bapak Ibu Saudara, bukan tidak tahu. Tahu. Terus? Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Iya, yang melakukan kejahatan-kejahatan yang di atas yang disebutkan Bapak Ibu Saudara. Ya, keserakahan,
Ya rupa-rupa kelaliman, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat dan seterusnya.